Selanjutnya kamu, eee, kalau misalnya ini adalah kasus bedah, berarti terapi definitifnya adalah bedah, kan? Nah, karena terapi definitifnya adalah bedah dan membutuhkan suatu, surgical yang emergent, maka kamu harus persiapkan pasien ini untuk operasi. Ingat kan yang tadi primary goals kita dalam handling pasien dengan acute abdomen di IGD? Nah, ini salah satunya. Ini adalah merupakan persiapan-persiapan operasi. Nah, kalau kalian udah lewat tes anestesi, udah menjalani tes-tes bedah, kalian pasti tahu bahwa pasien sebelum operasi pasti disuruh nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, inilah yang kita sebut dengan non-peroral, ya. Jadi kita singkat biasanya NPO. Misalnya dokternya bilang, "Udah NPO-kan aja pasien ini." Nah, itu artinya pasien dilarang makan, dilarang minum karena akan direncanakan bahwa ada suatu pembedahan yang eee akan dilakukan gitu ya. Oke, keempat kamu akan pasang NGT. Apa sih NGT itu? Ya namanya juga naso ke gaster ya, kamu pasangkan tube, kamu alirkan. Apa sih fungsi dari kamu pasangkan NGT ini? Fungsinya adalah pertama dekompresi. Misalnya pasien dengan small bowel obstruction, dia itu udah terjadi suatu dilatasi dari usus sehingga menyebabkan suatu penumpukan dari fekalit, dari fecal matter, dari flatus gitu di dalam bowelnya ya. Jadi pada saat kamu pasangkan nasogastric tube, biasanya akan ada yang keluar atau misalnya perutnya yang dari begah dia akan berkurang gitu ya. Nah, kalau misalnya ada cairan yang keluar dari NGT, jangan lupa kamu harus dokumentasikan, ya. Oke, apakah cairannya darah segar atau berwarna hitam atau misalnya kuning atau misalnya hijau bahkan karena dia bercampur dengan bile misalnya gitu ya. Oke, kelima adalah IV access. Nah, IV access ini juga sangat penting dan penting juga untuk kamu ingat biasanya IV access itu kamu biasanya lihat ke pasien-pasien di rumah sakit itu biasanya sebenarnya status hidrasinya bagus. Atau misalnya pasien stroke nih, misalnya ya ada pasien stroke masuk. Status hidrasinya bagus, cuma status neurologisnya aja yang kurang bagus gitu misalnya ya. Jadi kita buatkan IV access biar nanti kalau misalnya dia terjadi suatu masa kritis atau misalnya dia tiba-tiba ada perburukan, nah kita udah punya nih IV access sehingga nanti kita masukkan antara antidot, kita masukkan obat lebih gampang karena kita udah punya IV access ini ya. Nah, pada saat kamu IV access pasien ini sekalianlah kamu ambil darahnya. Nah, ini sebenarnya opsional sih, biasanya kamu bisa ambil darah, kalau pasien ini kondisinya kurang baik, sehingga kamu memerlukan darah untuk kamu cross match. Nah, cross match itu apa sih? Cross match itu adalah persiapan untuk nanti ditransfusi darah. Jadi, misalnya pasiennya, O negatif nih misalnya, ya kita harus orderkan, blood juga yang O negatif ya, gitu ya. Nah, setelah kamu pasang IV access, kalau misalnya pasien ini ada fluid atau electrolyte abnormalities, harus kamu koreksi ya. Nanti koreksinya berdasarkan status hidrasi dia. Apakah dia shock, apakah dia baik-baik saja, ataukah apakah dia, cuma perlu maintenance, apakah dia perlu resusitasi gitu ya. Oke, selanjutnya kamu pasangkan juga urin kateter. Urin kateter kamu pasangkan, Foley kateter ya. Lalu kalau misalnya ada urin yang keluar juga kamu harus dokumentasikan. Nah, ini juga apa sih gunanya kamu pasang urin kateter? Pertama adalah untuk dekompresi ya, biar bladder-nya isinya keluar sehingga dekompresi intraperitoneal juga. Lalu kamu juga bisa menilai status hidrasi atau respons dari treatment cairan kamu, ya kan? Kan urin itu normalnya output-nya kalau adult gitu 0,5 sampai 1 per kilo per jam ya. Oke, selanjutnya kamu bisa masukkan IV obat-obatan. Nah, tadi kan non medikamentosa, sekarang medikamentosa ya. Kamu bisa masukkan IV broad spectrum antibiotik, IV analgesik dan juga IV PPI. Jangan lupa kalau pasien dengan APP, suspek APP akut dengan diagnosa yang belum 100%, maksudnya, masih suspek nih, masih area suspek nih, nggak boleh kamu masukkan IV analgesik ya, karena analgesik atau anti nyeri akan mask the pain. Jadi dia akan, membuat seolah-olah dia tuh nggak sakit. Jadi nanti pada saat dokter bedahnya mengevaluasi pasiennya, "Kok pasiennya nggak sakit di McBurney? Kok aku, suruh batuk kok nggak sakit?" Misalnya gitu ya. Jadi dia akan,
seperti mengurangi suatu nyerinya gitu untuk sementara. Jadi itu akan membuat evaluasi kita kok nggak sama gitu ya. Oke, selanjutnya kamu bisa masukkan PPI. PPI itu proton pump inhibitor ya. Bisa masukkan IV, lalu jangan pernah lupa ini kan kasus akut abdomen dengan pembedahan ya. Jadi kamu harus consult to general surgeon. Jadi ini merupakan step-step yang harus kamu hafalkan kalau kamu OSCE ya. Nah, ini kamu ingat-ingat dari sekarang, sehingga nanti kalau misalnya OSCE dengan waktu yang sangat singkat, kamu udah di luar kepala nih, oke dok, saya akan rawat inapkan pasiennya. Lalu dengan saturasi oksigen yang bagus, saya nggak akan kasih oksigen ya dok. Selanjutnya saya akan pasang, dulu kalau saya diajarkan oleh guru aku, diajarkan itu namanya pasang 3 antena, biar gampang ingat katanya gitu. Jadi kamu pasang NGT, pasang IV, pasang kateter, jangan lupa selalu pasang 3 itu ya pada akut abdomen. Lalu saya akan konsulkan ke dokter bedah gitu ya. Oke deh, ini merupakan indikasi bahwa adanya suatu volume intravaskular yang adequate. Bisa kita lihat dari urine output, dari systolic blood pressure, dan juga dari heart rate-nya ya. Oke deh. Nah, ini ada beberapa algoritma. Nanti aku kasih bahannya ke kalian, kalian bisa baca-baca sendiri. Ini aku ambil dari buku Sabiston ya. Ini dibahas sebuah algoritma untuk memudahkan pola pikir kita. Jadi algoritmanya itu ada pada bergantung pada onsetnya dari lokasi abdominal pain-nya, sehingga kita akan lebih mudah nih untuk memilih. Misalnya pada ini nih, acute onset, severe generalized abdominal pain, oh kayaknya kita ceknya ini aja deh, abdominal X-ray gitu. Nah, kamu baca-baca aja ini algoritmanya, nanti lama-lama pasti kamu punya nih pemikirannya. Kira-kira, oh ini pasien kok kayaknya gastritis gitu ya. Ini pasien kayaknya cuma disentri deh gitu. Oke, gitu ya. Ini ada yang left upper quadrant, ada yang right upper quadrant gitu ya. Oke, ini nanti aku kasih bahannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke case discussion ya. Nah, case discussion ini silakan ya kalau ada yang mau jawab di chat atau misalnya mau on sound gitu ya, boleh ya, sangat welcome ya. Oke, ini case 1 kita baca bareng-bareng aja ya. Ada 75-year-old woman, dia dibawa ke IGD oleh anaknya. Chief complaint atau keluhan utama adalah nyeri di seluruh perut dia ya. Dia awalnya dari epigastrik, lalu dia menjalar ke semua regio abdomen ya, sangat-sangat parah pada 2 hari terakhir, dan juga dia merasakan suatu lemas, anoreksia, dan juga nausea. Nah, ini penting nih kamu tanyakan medical history. Pada pasien ini dia punya long term consumption of NSAID ya, obat anti nyeri, karena dia punya nyeri pada pinggulnya dia. Dan juga dia punya keluhan bahwa dia punya recurrent dyspepsia. Biasanya dia cuma minum Proma gitu ya. Saya minum omeprazol, obat-obat dari puskesmas gitu ya. Oke, pada pasien ini nggak ada riwayat trauma. Nah, ini merupakan PF-nya. Pada saat kita periksa pasiennya, ini merupakan hal-hal yang signifikan yang didapatkan pada physical examination ya. Pada vital sign pasien ini hypotensif, dia takikardik, takipno, dan juga fever. Nah, dari ini penting kan kita cari vital sign kan, karena kita bisa lihat nih, oh kayaknya kok pasien ini mengarah ke arah shock kali ya, mungkin gitu ya. Oke, selanjutnya ternyata di abdomennya dia distended. Lalu liver dullness-nya hilang nih. Ada pain on palpation, lalu ada rebound tenderness juga. Ya, ada defense muscular atau yang tadi kita bilang muscle guarding di seluruh regio. Nah, lalu kita lakukan suatu digital rectal examination, didapatkan nyeri pada seluruh arah jarum jam. Oke, kira-kira dari case ini, kira-kira teman-teman bisa tebak-tebak nggak nih, tebak-tebak berhadiah. Diagnosa pasien ini apa sih gitu, kan? Nah, diagnosa pasien ini pasien beneran ya, yang aku temui pada saat aku magang. Pasien ini adalah pasien dengan diagnosanya adalah septic shock. Dan adanya suatu diffuse peritonitis dikarenakan karena gastric perforation. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tanda-tanda awal dari shock udah muncul nih di vital sign-nya dan juga di mental statusnya. Lalu kita bisa lihat dia diffuse peritonitis karena dia defense muskuler di seluruh regio. Pain pada saat di RT juga pain di seluruh direction ya. Lalu kenapa kita bisa curiga kok dari gastric perforation ya gitu. Nah, ini karena dia punya ini risk factor.
NSAID, kita tahu kan kalau misalnya pasien dengan long consumption of NSAID itu memiliki risk untuk develop peptic ulcer ya.